Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari resume mata kuliah literasi digital yang bertema Networking and Digital Communication. Saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, anggota-anggotanya. Saya sebagai Ketua Kakak Perdita Putra dengan NPM 2230-487. Saya Jita Wilhak, NRP 2230 455. Saya Ivan Bayi Pratama, NRP 2230 457. Saya Irfan Muhammad Taufik Wendrian dengan NRP 2230 40 076. Langsung lanjut saja ke materinya tentang networking and digital communication. Arthur C. Clarke's Magical Prophecy. Selain menciptakan hukum Clarke, penulis Inggris Arthur C. Clarke menulis lebih dari 100 karya fiksi dan non-fiksi ilmiah. Karyanya yang paling terkenal adalah film monumental tahun 1968, 2001, Space Odyssey, di mana ia berkolaborasi dengan sutradara Stanley Kubrick. Penjahat film ini, komputer berbahasa Inggris tanpa wajah dengan nafsu untuk berkuasa, memicu perdebatan publik. Ramalan ajaib Arthur Clarke tentang sifat dan risiko kecerdasan buatan. Perdebatan ini berlanjut hingga hari ini. Namun, karya Clarke yang paling visioner mungkin adalah makalah yang diterbitkan pada tahun 1945, di mana ia meramalkan penggunaan satelit komunikasi geostasioner. Satelit yang sesuai dengan rotasi bumi sehingga mereka dapat menggantung dalam posisi stasioner relatif terhadap planet berputar di bawah dan menyampaikan transmisi nirkabel antar lokasi. 1 dekade setelah makalah Clarke muncul, roket yang kuat dan peralatan penerima radio yang sensitif membuat satelit komunikasi menjadi realistis. Pada tahun 1964, satelit TV Sinorous pertama diluncurkan, menandai dimulainya industri bernilai miliaran dolar. Mengubah cara orang berkomunikasi, pertempuran New Orleans. Pertempuran berdarah dari Perang 1812 terjadi 2 minggu setelah perang secara resmi berakhir. Butuh waktu selama itu untuk pesan gencatan senjata untuk melakukan perjalanan dari Washington DC ke garis depan. Transformasi teknologi telah mengubah definisi populer dari kata telekomunikasi, yang saat ini berarti komunikasi elektronik jarak jauh dalam berbagai bentuk. Sebuah jaringan memperluas jangkauan pulsa. Informasi ini memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke komputer lain. Jaringan informasi ini memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke komputer lain. Jaringan komputer hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tapi sebagian besar dapat dikategorikan sebagai jaringan area lokal atau jaringan area luas. Jaringan area lokal LAN adalah jaringan komputer secara fisik dekat satu sama lain, biasanya di gedung yang sama. Komputer dapat dihubungkan dengan banyak cara yang berbeda dan banyak aturan dan standar yang ditentukan industri menentukan apa yang akan dan tidak akan bekerja. Tetapi sistem jaringan perusahaan besar biasanya memerlukan keahlian administrator jaringan untuk mengurus detail konfigurasi sehingga orang lain dapat fokus pada penggunaan jaringan. Sebagai contoh, petugas darurat di lokasi kebakaran dapat dengan cepat mengatur jaringan mesh untuk membantu mereka mengkoordinasi upaya mereka. Pentingnya bandwidth. Kebanyakan orang yang telah menjelajahi multimedia di web telah mengalami video kecil, tersentak-sentak, audio yang tersendat-sendat, dan terutama menunggu lama. Penyebab sebagian besar masalah ini di internet dan jaringan lain adalah kurangnya bandwidth di beberapa titik di jalur antara komputer pengirim dan komputer penerima. Kata ini memiliki definisi teknis. Tetapi dalam dunia jaringan komputer, bandwidth umumnya mengacu pada kuantitas data yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi dalam jumlah waktu tertentu. Secara umum, peningkatan bandwidth berarti kecepatan transmisi yang lebih cepat. Bandwidth biasanya diukur dalam kilobit, ribuan bit, atau megabit, jutaan bit per detik. Bandwidth dapat mempengaruhi oleh banyak faktor, termasuk media fisik yang membentuk jaringan, jumlah trafik jaringan, protokol software jaringan, dan jenis sambungan jaringan. Beberapa orang merasa lebih mudah untuk memvisualisasikan bandwidth dengan memikirkan kabel jaringan sebagai jalan raya. Tentu saja lebih mudah dan lebih aman untuk
meningkatkan batas kecepatan jalan raya jika Anda memiliki sistem arus lalu lintas yang minimalkan kemungkinan tabrakan dan kecelakaan. Dengan cara yang sama, perangkat lunak yang lebih efisien dan Anda dapat meningkatkan bandwidth jaringan. Secara umum, bandwidth sedang meningkat. Standar Ethernet yang asli, yang sekarang biasa disebut sebagai Ethernet 10 BSD, memiliki bandwidth 10 MB per detik. Pada pertengahan 1990-an, standar Ethernet yang lebih cepat muncul, Fast Ethernet yang mencakup 100 BSD, membawa lalu lintas pada 100 MB per detik, asalkan semua perangkat padalan kompatibel dengan Fast Ethernet. Alternatif broadband yang paling umum didasarkan pada teknologi berikut ini. DSL. Banyak perusahaan telepon menawarkan DSL, Digital Subscriber Line, sebuah teknologi untuk membawa koneksi broadband ke rumah-rumah dan bisnis kecil dengan berbagi saluran telepon tembaga yang membawa panggilan suara. Sekian dari presentasi saya sendiri yang membacakan slide bagian saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kami, yaitu Jita Bilhak. Jita Bilhak, saya akan mempresentasikan yang selanjutnya. Sinyal DSL dapat berbagi saluran telepon standar dengan lalu lintas suara, sehingga dapat tetap menyala tanpa mengganggu panggilan telepon. DSL tidak tersedia di semua tempat, tetapi semakin banyak tersedia di setiap tahun. Banyak perusahaan TV kabel menawarkan koneksi internet berkecepatan tinggi melalui modem kabel. Modem kabel memungkinkan sambungan internet melalui jaringan kabel koaksial yang sama yang mengantarkan sinyal televisi ke jutaan rumah. Perangkat Wi-Fi dapat memancarkan pada saluran yang berbeda dalam setiap pita, sehingga seringkali memungkinkan untuk mengurangi interferensi dengan mengubah peraturan saluran pada perangkat Wi-Fi. Jangkauan Wi-Fi dipengaruhi oleh sejumlah faktor benda-benda di dekatnya yang menghalangi sinyal, penempatan antena, dan perangkat yang bersaing untuk bagian spektrum radio yang sama, termasuk jaringan Wi-Fi dan lingkungan sekitar. Titik akses Wi-Fi pada umumnya memiliki jangkauan hingga 120 kaki di dalam ruangan dan 300 kaki di luar ruangan. Jaringan Wi-Fi di rumah memungkinkan komputer untuk terhubung dari ruangan manapun tanpa kabel. Makin banyak kota besar dan kecil membangun jaringan Wi-Fi di seluruh kota. Meskipun beberapa jaringan Wi-Fi metropolitan telah tertunda atau diblokir karena alasan teknologi dan politik, Bluetooth tidak dirancang untuk bersaing dengan Wi-Fi. Bluetooth dimaksudkan untuk menggantikan kabel yang menghubungkan perangkat seperti ponsel, headset, PDA, dan printer satu sama lain. Dengan Bluetooth, dimungkinkan untuk membuat jaringan area pribadi atau PAN, jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik pribadi, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Elang medis mengirimkan informasi penting korban kecelakaan ke komputer genggam dokter. GPS mencakup sedikitnya 24 satelit yang mengelilingi bumi. Satelit-satelit ini ditempatkan secara hati-hati sehingga dari titik manapun di planet ini, kapanpun 4 satelit akan berada di atas cakrawala. Teknologi GPS menemukan jalannya ke dalam berbagai aplikasi seluler untuk ponsel pintar, tablet, dan laptop. Dengan menggunakan GPS, mesin pencari seluler Google dan Bing dapat memberikan jarak dan arah ke item yang ditemukan dan dapat membuat pencarian lebih relevan dengan lokasi. GPS adalah sistem satelit navigasi global pertama yang berfungsi penuh, tetapi sistem lain telah dikembangkan oleh Rusia, Uni Eropa, China, dan India. Mungkin jaringan komputer khusus yang paling banyak digunakan adalah jaringan yang menjaga sistem keuangan global kita tetap berjalan. Uang bisa menjadi apa saja asalkan orang setuju dengan nilainya. Selama beberapa abad terakhir, kertas menggantikan logam sebagai bentuk utama uang. Saat ini kertas digantikan oleh pola digital yang disimpan dalam media komputer. Uang seperti informasi digital lainnya dapat ditransmisikan melalui jaringan komputer. Itulah sebabnya mengapa Anda dapat menarik uang tunai dari rekening giro Anda dengan menggunakan mesin ajuman tunai mandiri atau ATM di bandara atau pusat perbelanjaan yang jaraknya ribuan mil dari bangsa Anda. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ivan Bayu. Oke, nama saya Ivan Bayu Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Ketika komputer dan periferal terhubung dalam LAN, pengguna komputer dapat berbagi periferal. Sebelum LAN, kantor pada umumnya memiliki printer yang terhubung ke setiap komputer. Saat ini lebih umum untuk menemukan sekelompok besar komputer dan pengguna berbagi sejumlah kecil printer jaringan berkualitas tinggi. Dalam jaringan klien atau server, setiap printer mungkin terhubung ke server cetak server yang menerima
memprioritaskan dan memproses pekerjaan cetak. Jaringan memungkinkan orang untuk berbagi data dan program perangkat lunak, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di kantor tanpa jaringan, orang sering mengirimkan data dan software dengan sneakernet, yaitu dengan membawa disk dan flash drive atau antar komputer. Dalam LAN, satu atau lebih komputer dapat digunakan sebagai file server, gudang penyimpanan untuk software dan data yang digunakan bersama oleh beberapa pengguna. Server file yang besar biasanya merupakan komputer yang tidak melakukan apapun kecuali melayani file. Tetapi pendekatan peer-to-peer yang memungkinkan setiap komputer menjadi klien dan server dapat menjadi cara yang efisien dan murah untuk berbagi file di jaringan kecil. Beberapa perusahaan menawarkan lisensi situs atau lisensi jaringan yang mengurangi biaya untuk beberapa salinan atau menghapus pembatasan penyalinan dan penggunaan perangkat lunak di situs jaringan. Jaringan tidak menghilangkan perbedaan kompatibilitas antara sistem operasi komputer yang berbeda. Pengguna komputer yang kompatibel dengan Windows, misalnya, tidak dapat menjalankan aplikasi Mac hanya karena tersedia di file server, tetapi mereka dapat dalam banyak kasus menggunakan file data dan dokumen yang dibuat pada Mac dan disimpan di server. Misalnya, poster yang dibuat dengan Adobe Illustrator pada Mac dapat disimpan pada server file sehingga dapat dibuka, diedit, dan dicetak oleh pengguna Illustrator pada PC Windows. Pada WAN atau internet, transfer data dan perangkat lunak dapat menghemat lebih dari sekadar kulit sepatu. Tidak perlu mengirim dokumen cetak atau disk melalui surat antara dua situs jika kedua situs terhubung ke jaringan yang sama. Jaringan memungkinkan orang untuk bekerja sama, bermain bersama, dan berkomunikasi dengan cara yang sulit atau tidak mungkin tanpa teknologi jaringan. Beberapa aplikasi software dapat diklasifikasikan sebagai groupware, program yang didesain untuk memungkinkan beberapa pengguna jaringan untuk bekerja pada dokumen yang sama dan pada waktu yang sama. Banyak program groupware saat ini, seperti IBM Lotus Notes, dibangun di atas protokol internet standar, sehingga anggota kelompok dapat berkomunikasi dan berbagi informasi menggunakan browser web dan alat software internet standar lainnya. Komputasi interpersonal. Dari komunikasi ke komunitas, teknologi baru memberi kita dua jenis kebebasan yang baru ditemukan. Kemampuan untuk saling menghubungi satu sama lain 24/7 dan kesempatan untuk menghindari satu sama lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu studi menemukan bahwa pengguna internet pada umumnya menghabiskan sekitar 70% waktu yang terhubung untuk berkomunikasi dengan orang lain. Teknologi digital dapat sangat mengubah cara orang berkomunikasi. Bab 8 jaringan dan komunikasi digital 289 banyak wajah email setiap hari. Orang-orang di seluruh planet ini bertukar miliaran pesan email. Bagi banyak orang, sulit untuk membayangkan atau mengingat kehidupan sebelum email. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar memahami seluk-beluk aplikasi yang sangat kuat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Irsan. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Pada masa-masa awal internet, aplikasi email seperti kebanyakan aplikasi lainnya adalah komen lain berbasis karakter. Saat ini kebanyakan orang mengirim dan menerima email menggunakan aplikasi email grafis pada PC, aplikasi email pada ponsel pintar, dan browser web yang mengarah ke aplikasi email web. Dari sudut pandang pesan surat, tidak jenis aplikasi klien yang digunakan pengirim dan penerima. Isi pesan dikirim ke kontak surat penerima, siap untuk diproses oleh aplikasi surat. Pesan mungkin diperlihat berbeda ketika dilihat dengan aplikasi mail yang berbeda, tetapi isinya tetap sama. Seperti kebanyakan teknologi jaringan, email dibangun atas protokol-protokol yang membuatnya memungkinkan untuk semua jenis hardware dan software untuk berkomunikasi satu sama lain. Berbagi informasi, banyak jenis komunikasi jaringan yang dapat diklasifikasikan secara longgar sebagai berbagai informasi, penyatuan pengetahuan formal atau informal. Situs-situs ini menciptakan komunikasi informasi dari
orang-orang yang berdedikasi untuk saling membantu memisahkan yang terbaik dari web lainnya. Jenis lain dari berbagi informasi melibatkan wiki. Wiki disingkat dari istilah highway wiki yang mengakses untuk berkontribusi dan modifikasi konten berbagai alat web tersedia untuk memudahkan pembuatan dan kontribusi pada wiki. Wikipedia, ensiklopedia online dengan konten gratis yang terkenal, mungkin merupakan upaya kolaboratif terbesar di dunia. Wikipedia berisi jutaan artikel dalam bahasa Inggris dan ribuan artikel dalam bahasa Jerman, Prancis, Polandia, Jepang, Belanda, Swedia, Italia, Portugis, dan Spanyol. Wikipedia telah menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi pengunjung web dan komunitas penting bagi jutaan sukarelawan yang berdedikasi, yang menyumbangkan konten dan secara terus-menerus memantau situs untuk validalisme, upaya yang disengaja untuk menghancurkan isi artikel yang sah. Oke, next. Jutaan orang beralih ke Wikipedia sebagai sumber pertama. Kesuksesan Wikipedia telah membingungkan para skeptis dan memberikan inspirasi bagi kolaborasi komunikatif nirlaba lainnya. Wikipedia adalah wiki yang paling terkenal, tetapi masih banyak wiki lain yang sukses. WikiAnswer adalah situs berbagi informasi yang dirancang dengan format tanya jawab, sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dari kontributor yang berpengetahuan luas. WikiLeaks dirancang untuk memberikan cara bagi para peniup fluid anonim untuk berbagi dokumen, gambar, dan video yang mengungkapkan korupsi, kesalahan, dan penyamaran tanpa membuka kedok pribadi mereka. Situs konferensi ini memicu perdebatan kebebasan berbicara global versus keamanan nasional ketika merilis ribuan dokumen rahasia pertahanan dan intelijen Amerika Serikat pada tahun 2010. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir dalam pertemuan Zoom ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.